Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah tetap kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam rangka menjalankan, melaksanakan tauladan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita perhatikan, yang harus kita laksanakan adalah yang pertama dan yang utama, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah sampai akhir hayat kita, keimanan dan ketakwaan melekat dalam dada dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks Maulidul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu lahir dalam sejarah disampaikan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemarin kita sudah memperingati. Dan berbicara masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para bapak, saudara jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak pantas kalau terus kita perdebatkan, tidak pantas kalau kita terus mendiskusikannya, tidak pantas kalau sampai hari ini kita berdebat terus terkait dengan apapun yang terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umatnya sampai hari ini hanya sering mendebatkan itu, mempermasalahkan itu, mengkaji itu, mengkaji risalah Nabi, mengkaji Rasulullah, mengkaji hal-hal yang terkait dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan itu kita lakukan, apa salah? Betul, itu bagus kita laksanakan. Tetapi karena saking banyaknya waktu yang kita keluarkan mengkaji dan berdebat terkait dengan Nabi, kita lupa yang penting adalah pelaksanaannya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, lagi-lagi andaikan kita mengambil satu hikmah
dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, ayo, yang penting adalah actionnya, yang penting adalah pekerjaannya. Sudah banyak materi pengetahuan tentang agama Islam sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi sampai hari ini kita hanya berkutat dan berkutip, hanya masih memperdebat, tapi actionnya tidak ada. Nah, oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mulai dari ajaran Rasul, ajaran Islam yang sudah sampai kepada kita dan sudah kita pahami terkait dengan usuluddin, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, dan juga belajar ilmu akhlak. Insya Allah secara teori pemahaman kita sudah paham, insya Allah. Akan tetapi pada pelaksanaannya kita sering tidak melakukan apa-apa. Nah, oleh karena itu hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayo dalam kesempatan yang berbahagia ini, momentum Maulidul Nabi, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, apalagi bersamaan dengan pandemi Covid-19 yang tidak berkunjung akhir ini, ayo kita praktekkan apapun yang sudah kita ketahui diajarkan oleh Islam, ditauladani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah disebutkan tahalluk bi akhlaqillah, ada juga tahalluk bi akhlaqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, akhlak kita setiap hari, amalia kita setiap hari, cara yang kita praktekkan setiap hari, ayo kita praktekkan itu semua berdasarkan akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Allah, akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah dan telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahalluk bi akhlakillah. Apa maksudnya? Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita kenal ketika kita berakhlak sebagaimana Allah, bukan berarti tujuan akhirnya kita sama seperti Allah atau menyaingi Allah. Tidak. Allah tetap maha, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, dan kepada Allah kita hanya mengabdi dan menyembah. Akan tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah, ayo kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namanya tahalluk bi akhlakillah. Dalam sifat Allah kita kenal jamaah sidang Jumat ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. Atau 6 sifat yang pertama ini dibagi menjadi 2, ada yang nafsiyah, ada yang salbiyah. Dan itu pasti ada, dan Allah pasti seperti itu. Maka pasti sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada bagi manusia. Maksud tahalluk bi akhlakillah itu adalah 7 sifat yang ketiga yang dikenal dengan sifat ma'ani. Apa itu? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. 7 sifat ini jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan ini adalah coupling manusia, ini adalah klaster manusia. Bagaimana kita bersifat, berakhlak sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang kita targetkan, yang kita harapkan, kita terus naik kelas, berupaya meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas pengabdian kita. Minimal adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya tahalluk, yaitu tahalluk bi akhlakillah. 7 ini. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, dan basar. Qudrat kuasa.
iradat berkehendak, ilmu berilmu, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman atau berbicara. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berilmu, kita paham bahwa ketika kita mencari ilmu, bagaimana kita mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat bagaimana mata kita dipakai untuk hal-hal yang baik, yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Melihat yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan dengan perantara melihat, dengan perantara mendengar, dan juga dengan perantara berbicara. Itulah yang disebut dengan tahalluk bi akhlakillah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari 7 sifat ma'ani ini hanya 2 yang tidak bisa kita upayakan, karena itu hanyalah milik Allah. Perhatikan, dari 7 itu marilah kita berupaya. Tapi dari 7 sifat ma'ani ini hanya 2 yang tidak bisa kita praktekkan. Yang pertama yaitu kudrat, yang kedua adalah hayat. Apa kudrat? Kuasa. Walaupun kita memiliki perencanaan, kita mampu melaksanakan sesuatu, tetapi janganlah yakini bahwa apa yang hasil itu, apa yang kita laksanakan, hasil yang kita peroleh itu adalah dari kita, tetapi itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apabila kita gagal. Yang kedua hayat. Hayat itu adalah hidup. Janganlah kita meyakini berakhlak bahwa kita tidak akan pernah mati. Yang menghidupkan, bahkan yang akan mematikan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang 5, sisa dari yang 7 tadi, kita bisa berupaya bagaimana kita berilmu, mempraktekannya sehingga tidak menyinggung orang lain, sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan melihat bagaimana kita melihat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang tidak kita melihat. Berbicara bagaimana kita tidak menyinggung orang lain. Tetapi yang 2 ini tidak bisa kita laksanakan jamaah sidang Jumat. Minimal walaupun kita tidak bisa dilaksanakan, tapi tugas kita adalah menjaga. Kudrat kuasa, bagaimana tugas kita? Kita pahami bahwa kita hanyalah berusaha, yang menentukan adalah Allah. Hayat begitu juga, kita hanyalah diberi kesempatan hidup oleh Allah. Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita cukup menjaga. Kalau sakit kita obati. Kalau sekarang pandemi COVID-19, jangan kita yakini tidak ada, kemudian kita tidak melakukan sesuatu. Tetapi kita harus punya akhlak. Oh iya, semuanya memang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas kita, akhlak kita yaitu menjaga, sehingga menggunakan apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Itu sifatnya menjaga. Itulah akhlak yang harus kita miliki. Ketika kita menjaga, otomatis tubuh kita, badan kita akan selamat insya Allah. Kita tidak akan mengganggu orang lain, tidak akan mencemarkan orang lain, tidak akan mengakibatkan penyakit yang ada dalam tubuh kita menyebar kepada orang lain dengan kita menggunakan apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Nah, itu tugas kita, menjaga. Kalau mati dan hidup atau hidup dan mati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu berakhlak demikian, tetapi tugas kita adalah menjaga. Ada tubuh yang sakit, kita sembuhkan, kita obati. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, momentum Maulid Nabi adalah tahalluk bi akhlaqi Rasulillah. Setelah kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah, 5 sifat ma'ani, selanjutnya yaitu kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Banyak tuntunan beliau, banyak ajaran beliau, banyak tauladan Rasulullah yang harus kita laksanakan. Bukan berarti ini harus kita paksakan.
kesimpulannya kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Tetapi kita harus meyakini, harus berupaya bahwa diri kita untuk mencapai ridho Allah salah satunya adalah berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian akhlak Rasul, yang pertama dan yang utama adalah sabar. Dengan modal sabar ini jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, kesulitan apapun yang kita alami, kita tetap sabar. Ketaatan yang diperintahkan oleh agama tanpa sabar tidak bisa kita pertahankan, bahkan kita akan melanggar. Begitu juga larangan yang tidak boleh kita lakukan dengan sifat sabar ini. Tanpa dengan sifat sabar ini, maka kita terus menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Maka sabar di sini penting untuk terus ada pada diri kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang diperintah, yang dilarang, menerima apa yang terjadi pada diri kita. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu kalau bahasa lainnya, kalau bahasa sekarang adalah moral. Kita sudah punya yang namanya moral, nilai kebaikan yang namanya sabar. Tetapi kita kurang yang namanya etika. Etika itu apa? Cara mempraktekkan sabar. Kesulitan yang kita hadapi, iya, kita memiliki nilai yang namanya sabar, kita memiliki akhlak yang namanya sabar. Tapi terkadang cara mempraktekkan sabar dalam kehidupan kita, mempraktekkan sabar dalam masalah kesulitan hidup kita, mempraktekkan sabar dalam taat kepada Allah, mempraktekkan sabar dalam meninggalkan larangan Allah, inilah yang terkadang cara kita yang kurang tepat atau mungkin tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, cara ini dalam bahasa sekarang dikenal dengan etika. Etikanya yang kurang. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, insya Allah kalau sudah sabar ada pada diri kita, kemudian cara mempraktekkannya sudah benar, apapun yang kita usahakan insya Allah terwujud, apapun yang kita kendalakan, kesulitan apapun yang kita rasakan akan keluar, apapun yang kita inginkan untuk selalu taat kepada Allah, insya Allah akan ada jalan keluar selama cara mempraktekkan sabar ini kita benar dan tepat. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, maka konkretnya adalah apapun yang menyebabkan kita jauh dari Allah kita tinggalkan, apapun yang menyebabkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah kita lakukan. Yang menghambat kita beribadah kepada Allah kita tinggalkan. Yang menyebabkan kita semangat bertambah motivasi kita beribadah kepada Allah kita laksanakan. Itulah yang disebut dengan wasilah. Tidak bisa kita menjadi hamba yang taat, sabar, meningkat setiap harinya kalau wasilah-wasilah, perantara-perantara yang menyebabkan kita jauh dari Allah masih kita kerjakan. Harus kita tinggalkan. Tidak bisa kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kalau perantara itu yang menyebabkan kita melanggar perintah Allah masih kita lakukan. Wasilah ini juga harus kita tinggalkan. Ini menentukan apakah kita komitmen dan istiqomah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini tahalluk bi akhlaqillah, tahalluk bi akhlaqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tauladani terus, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Yakin perjuangan kita selama ini terkait dengan wabah yang belum berakhir ini, mudah-mudahan Allah mengangkatnya dan kita memperoleh kemenangan sehingga bisa sempurna, bisa normal kembali menjalankan kehidupan sehari-hari.
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, araitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka manusia akan berbondong-bondong masuk agama Allah, masuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, memujilah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Zat yang Maha menerima taubat kita. Mudah-mudahan Covid cepat selesai. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga dan umat Islam pada umumnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.